Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Realdi Mulyadi dengan NIM Stambuk 093 2025 0053. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Kasma F. Amin SS MPD. Jadi saya akan membawakan materi yang berjudul perencanaan karya tulis artikel ilmiah. Nah, sebelum itu mari kita bahas perencanaan karya tulis artikel ilmiah. Perencanaan karya tulis artikel ilmiah adalah langkah awal untuk menyiapkan tujuan, bahan, dan sumber agar penulisan berjalan terarah dan sistematis. Di sini kita akan membahas perencanaan karya tulis artikel ilmiah, mulai dari tujuan penulisan dalam bentuk pernyataan maksud, bahan penulisan, dan sumber bahan penulisan. Jadi ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu adalah definisi, yang kedua tujuan penulisan pernyataan maksud, yang ketiga itu bahan penulisan, dan yang keempat itu sumber bahan penulisan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah definisi. Definisi perencanaan karya tulis artikel ilmiah adalah proses menyiapkan dan mengatur langkah-langkah sebelum menulis, seperti menentukan tujuan penulisan, mengumpulkan bahan, dan memilih sumber informasi agar tulisan tersusun rapi, terarah, dan sesuai kaidah ilmiah. Baik, saya akan memberikan satu contoh terhadap definisi perencanaan karya tulis ilmiah. Nah, perencanaan mencakup penentuan ide, mengumpulkan bahan, mengembangkan kerangka, penulisan daftar, telah dan divisi, serta finalisasi dengan fokus pada ide sebagai langkah awal penting. Baik, kita melangkah ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu tujuan penulisan. Nah, di sini kita akan menyebutkan poin pentingnya saja. Yang pertama itu menjelaskan arah penulisan. Jadi yang dimaksud dengan menjelaskan arah penulisan yaitu tujuan penulisan membantu menentukan apa yang ingin dicapai penulis dalam karya ilmiah. Yang kedua itu menentukan fokus pembahasan. Jadi yang dimaksud dengan menentukan fokus pembahasan supaya penulisan tidak melebar dan tetap pada topik utama. Nah, yang ketiga itu menyampaikan manfaat penelitian penulisan. Jadi yang dimaksud dengan menyampaikan manfaat penelitian penulisan yaitu apa manfaat tulisan bagi pembaca, penelitian lain, atau lembaga. Nah, yang keempat itu menjadi dasar penyusunan struktur artikel. Nah, di sini yang dimaksud dengan menjadi dasar penyusunan struktur artikel adalah tujuan yang jelas memudahkan penulis menyusun pendahuluan, pembahasan, hingga kesimpulan. Baik, kita melangkah ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu bahan penulisan. Nah, di sini kita akan menjelaskan poin pentingnya saja. Yang pertama itu merupakan isi utama karya ilmiah. Jadi yang dimaksud dengan merupakan isi utama karya ilmiah adalah mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, kajian teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Baik, yang kedua itu bahan penulisan berisi data, teori, dan informasi yang mendukung menjelaskan penulisan. Jadi yang dimaksud dengan bahan penulisan berisi data, teori, dan informasi yang mendukung penjelasan penulis adalah bukti atau data pendukung. Nah, secara lebih rinci, komponen-komponen tersebut memiliki peran spesifik. Nah, yang pertama itu data. Data merujuk pada fakta, statistik, hasil penelitian, atau informasi mentah yang digunakan untuk mendukung klaim atau argumen penulis. Yang kedua itu adalah teori. Teori merujuk pada kerangka
konseptual, prinsip, atau menjelaskan sistematis yang berfungsi sebagai dasar atau landasan untuk menafsirkan data atau menjelaskan fenomena tertentu. Nah, yang ketiga itu adalah informasi pendukung, mencakup segala jenis keterangan tambahan seperti contoh, kutipan ahli, studi kasus, atau konteks sejarah yang memperkuat kredibilitas dan kejelasan argumen penulis. Jadi yang saya jelaskan tadi itu adalah bahan penulisan berisi data, teori, dan informasi yang mendukung menjelaskan penulis. Nah, kemudian yang ketiga, menentukan kualitas artikel. Menentukan kualitas artikel yang pertama itu adalah penulisan dan penerbit. Yang kedua itu isi dan struktur. Dan yang ketiga itu metodologi. Dan yang keempat itu referensi dan sumber. Yang kelima itu argumen dan bukti. Dan yang keenam kebaruan dan relevansi. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah menentukan kualitas artikel. Kita akan membahas yang keempat. Nah, yang keempat itu adalah semakin akurat dan relevan bahan penulisan, semakin kuat nilai ilmiahnya. Jadi untuk memastikan bahan penulisan Anda akurat dan relevan, pertimbangkan tips berikut. Yang pertama itu gunakan sumber primer. Yang kedua, evaluasi kredibilitas sumber. Yang ketiga, perhatikan tanggal publikasi. Dan yang keempat, lakukan pencarian literatur menyeluruh. Baik, saya harap teman-teman cukup bisa memahami pokok pembahasan ketiga, yaitu bahan penulisan. Nah, kita melangkah ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu sumber bahan penulisan. Nah, jadi di sumber bahan penulisan ini kita akan menjelaskan poin pentingnya saja, teman-teman. Nah, yang pertama itu menjamin keaslian dan kredibilitas data. Nah, yang dimaksud dengan menjamin keaslian dan kredibilitas data adalah sumber yang jelas dan valid, membuat tulisan tidak dianggap plagiasi dan lebih terpercaya. Nah, yang kedua itu membedakan jenis sumber, primer, sekunder, dan tersier. Nah, yang dimaksud dengan membedakan jenis sumber yang ketiga itu agar penulis tahu mana data yang dihasilkan langsung dan mana yang berasal dari referensi. Nah, yang ketiga itu mempermudah pembaca menelusuri ulang. Nah, yang dimaksud dengan mempermudah pembaca menelusuri ulang yaitu daftar sumber memudahkan orang lain memverifikasi atau melanjutkan penelitian. Dan yang keempat itu menentukan akurasi informasi ilmiah. Yang dimaksud dengan menentukan akurasi informasi ilmiah itu adalah sumber yang akademik dan kredibel, jumlah buku ilmiah, laporan resmi, mendukung nilai ilmiah tulisan. Baik, saya kira sudah cukup untuk membahas pokok pembahasan yang 4 tadi. Nah, saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah saya bahas tadi. Nah, kesimpulannya itu adalah perencanaan karya tulis artikel ilmiah merupakan tahap penting yang membantu penulis menyiapkan tujuan, bahan, dan sumber secara teratur sehingga proses penulisan menjadi lebih terarah, sistematis, dan menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Baik, saya kira sudah cukup untuk materi yang saya sudah bawakan. Sekali lagi, saya atas nama Rialdi Mulyadi dengan NIM Stambuk 093-2025-0053. Saya ucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu.